United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Sindiran menahok Michael Owen kepada Bruno Fernandes. Dia takut melawan Liverpool. Michael Owen menyoroti aksi Bruno Fernandes yang membuat dirinya sendiri harus absen membela Manchester United dalam laga lanjutan Premier League. Fernandes dipastikan tidak akan bermain ketika United menghadapi Liverpool di Anfield akhir pekan depan 17 Desember. Sebabnya Fernandes mendapatkan kartu kuning ketika United dibantai Bournemouth 0-3 di Old Trafford Sabtu 9 Desember. Kartu kuning itu membuat Fernandes harus menjalani hukuman larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Michael Owen menyesalkan absennya Bruno Fernandes melawan Liverpool karena hal sepele. Dia pun menyindir bahwa sang pemain takut untuk melawan Liverpool. Mungkin Anda tidak ingin bermain di Anfield. Saya tidak akan menyukai saat ini. Saya tidak yakin Anda memikirkan pertandingan berikutnya ketika Anda sedang sibuk bermain. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus menjadi contoh yang baik dan pemimpin bagi tim. Kita semua tahu wasit memberikan itu dan dia mendapatkan kartu kuning yang sangat tidak perlu karena dia pemain yang jarang melakukan tackle, ungkap Michael Owen. Bruno Fernandes belakangan ini memang menjadi sorotan atas penampilannya di lapangan. Dia disebut sebagai pemain yang suka mengeluh dan berteriak kepada wasit. Hal ini semakin sering dilakukan setelah menjabat sebagai kapten Manchester United. Gagasan pemecatan Erik ten Hag dari Manchester United, Gary Neville ungkapkan nonsense. Mantan kapten Manchester United Gary Neville secara tegas menepis gagasan pemecatan Erik ten Hag dari jabatannya sebagai pelatih utama klub. Menurutnya gagasan itu nonsense atau tidak masuk akal. Pernyataan ini muncul setelah kekalahan ke-11 Manchester United di musim ini. Kekalahan itu juga menjadi yang ke-7 dialami Manchester United di Liga Premier, ketika mereka mengalami kekalahan 0-3 di kandang sendiri dari Bournemouth pada Sabtu kemarin. Gary Neville menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi manajemen untuk memecat Erik ten Hag dalam musim ini. Dia malah menyalahkan keluarga pemilik klub, yaitu keluarga Glazer. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Gary Neville mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan Erik ten Hag. Bukan hanya terkait hasil pekan ini, tetapi juga dengan pola perulangan siklus kesulitan yang terjadi di dalam klub. Ikut prihatin dengan situasinya, bukan hanya karena pekan ini ketika United berhadapan dengan Bayern Munchen dan Liverpool, melainkan lebih umum tentang bagaimana siklus kesulitan ini terus berulang, ujar Gary Neville. Karena itu Gary Neville menegaskan bahwa pemecatan Erik ten Hag dalam musim ini merupakan gagasan yang tidak masuk akal. Dia menyoroti kurangnya kepemimpinan dan juga struktur di tingkat manajemen atas dengan mengkritik keluarga Glazer atas kegagalan dalam merekrut personil kunci seperti direktur olahraga dan juga kepala rekrutmen yang kompeten. Dalam 10 tahun ini kegagalan dan rekrutmen yang menyedihkan disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak memiliki direktur olahraga dan kepala rekrutmen yang benar-benar kompeten, ungkap Gary Neville. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hal-hal seperti ini terus terjadi di Manchester United. Gary Neville juga membahas perkiraan pembelian saham 25% oleh Sir Jim Ratcliffe di dalam klub Old Trafford yang diharapkan akan segera diumumkan. Dia berharap bahwa langkah ini dapat membawa perubahan struktural yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan proyek olahraga klub. Manchester United terancam kehilangan Sergio Reguilon. Klub Liga Inggris Premier League Manchester United harus bersiap-siap terpukul karena terancam kehilangan Sergio Reguilon lebih cepat di bursa transfer Januari 2024. Pelatih Manchester United Erik ten Hag baru saja mengakui bahwa Sergio Reguilon dapat pulang ke Tottenham Hotspur pada Januari karena adanya break clause dalam kontraknya. Bek asal Spanyol tersebut sebelumnya dipinjam Setan Merah guna menambah amunisi di sektor bek kiri, buntut cedera Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia saat itu. Meskipun sempat melewatkan beberapa laga sejak datang ke Old Trafford gara-gara sakit dan cedera, bek 26 tahun itu sukses mencatatkan 10 penampilan bagi Manchester United saat ini. Namun mengingat Luke Shaw sudah pulih dari cedera otot, sedangkan Tyrell Malacia juga diklaim hampir mencapai kebugaran penuh setelah cedera lutut, masa depan Sergio Reguilon menjadi tanda tanya besar. Kami harus mengambil keputusan terakhir pada Reguilon, tetapi ada juga Spurs yang terlibat dalam pembicaraan ini, ungkap Erik ten Hag. Di tengah ketidakadaan Reguilon, Destiny Udogie menjadi bek kiri andalan Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou. Tetapi Spurs saat ini tengah diterpa badai cedera besar. Oleh sebab itu ada kans klub London itu akan memanggil pulang mantan pemain Real Madrid itu guna menambah kedalaman skuad Tottenham Hotspur.
Tentu saja Manchester United harus bersiap-siap terpukul jika harus kehilangan Sergio Reguilon pada Januari 2024. Kehadiran Reguilon sempat memberikan angin segar bagi fans Manchester United karena mereka tidak perlu risau lagi mengenai posisi bek kiri. Terlebih lagi fans Manchester United begitu tersanjung dengan daya juang Sergio Reguilon yang banting tulang mau mengejar bola dengan semangat bertarung yang tinggi. 10 pemain yang harus dibuang Manchester United menurut Regen. Regen yakin setidaknya 10 pemain Manchester United harus meninggalkan klub musim panas mendatang. United saat ini duduk di urutan ke-6 di Premier League setelah dibantai 0-3 Bournemouth di Old Trafford. Regen yakin beberapa anggota skuad dari Erik ten Hag tidak cukup baik untuk mendapatkan tempat jangka panjang di dalam tim, termasuk mereka yang bergabung pada masa pemerintahan pelatih asal Belanda tersebut. Regen menyebut Victor Lindelof, Miguel Varane, Diego Dalot, Jonny Evans, Christian Eriksen, Anthony dan Anthony Martial juga Sancho. Ken juga memasukkan rekrutan baru musim panas Sofyan Amrabat yang bergabung dengan status pinjaman dari Fiorentina pada bulan September sebagai salah satu pemain yang tidak boleh mendapatkan tempat di dalam skuad Erik ten Hag. Regen kemudian menyebut Andre Onana, Aaron Wan-Bissaka dan Scott McTominay sebagai pemain yang patut untuk dilepaskan. Lebih lanjut, dia juga ragu dengan masa depan jangka panjang Rashford di Old Trafford. Saya tidak yakin tentang Marcus. Kepribadian, suasana hatinya berubah-ubah. Dia pemain bertalenta, tetapi jika Anda tidak mau bekerja keras dan dia terus mengalami penurunan, yang ada adalah pembicaraan tentang kepercayaan dirinya. Hal-hal di luar lapangan, datang saja setiap minggu dan berbisnis, ucap Regen. Casemiro kembali berlatih bersama United jelang laga hidup mati melawan Bayern Munchen. Gelandang Manchester United Casemiro telah kembali berlatih menjelang pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen di Old Trafford. Casemiro belum pernah bermain dalam pertandingan kompetitif sejak ditarik keluar dalam kekalahan di Piala Liga Inggris melawan Newcastle United pada 1 November. Pemain asal Brasil itu baru saja kembali dari cedera pergelangan kaki yang didapatnya pada jeda internasional bulan Oktober. Dia kemudian ditarik keluar pada babak pertama saat kekalahan di ajang piala tersebut karena mengalami masalah pada hamstringnya. Akibatnya mantan pemain Real Madrid itu telah absen dalam 8 pertandingan terakhir Manchester United, termasuk kekalahan mengecewakan 3-0 dari Bournemouth. Pelatih Manchester United Erik ten Hag sebelumnya menyatakan tidak mengharapkan pemain internasional Brazil tersebut untuk kembali hingga tahun baru. Namun Casemiro tampaknya mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihannya setelah terlihat dalam sesi latihan di media sosial klub. United mengkonfirmasi bahwa Casemiro telah meningkatkan proses rehabilitasinya dengan berlatih di atas rumput di kompleks kepelatihan Carrington. Pemain internasional Brazil itu melakukan program individu, sementara rekan-rekan setimnya yang lain mengambil bagian dalam sesi pemulihan setelah kekalahan dari The Chargers pada Sabtu. Meskipun kembalinya Casemiro ke lapangan latihan akan menjadi sebuah dorongan, tampaknya tidak mungkin dia akan membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk pertandingan Liga Champions yang krusial pada tengah pekan ini. Setelah hanya meraih 4 poin dari 5 pertandingan, The Devils saat ini berada di dasar klasmen grup menjelang pertandingan terakhir. Dengan hanya 1 poin yang memisahkan mereka dari Galatasaray dan juga Copenhagen, tim asuhan Erik ten Hag harus meraih 3 poin dan berharap pertandingan lain di grup berakhir imbang jika ingin mencapai babak 16 besar Liga Champions.